Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Diranti. Saya saat ini adalah mahasiswa di UIN Sumatera Utara, Medan. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bahasa Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai paragraf. Untuk lebih memahami lebih jauh mengenai paragraf, jangan lupa saksikan video saya sampai dengan selesai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian dari karangan tertulis atau bagian dari tuturan. Sebuah paragraf ditandai oleh satu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Oleh karena itu, paragraf terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Yang kedua, saya akan bahas unsur-unsur gagasan dalam paragraf. Yang pertama ada gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit ataupun implisit. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai di jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Dan yang jenis paragraf implisit biasanya dijumpai di paragraf deskriptif atau naratif. Yang kedua adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut sebagai kalimat penjelas. Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada paragraf deduktif, induktif, campuran, dan deskriptif. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama, kemudian disusul oleh penjelas-penjelas terperinci terhadap gagasan utama tersebut. Jenis paragraf ini dapat kita lihat bagannya di samping beserta dengan contohnya. Baiklah, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian, kemudian dari fakta itu penulis merealisasikan ke dalam sebuah kalimat. Jenis paragraf ini dapat kita lihat bagannya di samping beserta dengan contoh. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi model paragraf ini atau variasi model paragraf. Paragraf ini dapat kita lihat bagannya di samping beserta dengan contohnya. Selanjutnya adalah paragraf deskriptif atau naratif. Di samping ketiga jenis paragraf yang saya sebutkan, dijumpai jenis paragraf lain, yaitu paragraf deskriptif atau naratif. Jenis paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Semua kalimatnya merupakan gagasan-gagasan penjelas. Tetapi jenis kalimat ini dari gagasan penjelas tersebutlah dapat tersirat kalimat utamanya. Jenis paragraf ini umumnya dijumpai di karangan-karangan deskriptif dan narasi atau paragraf yang menggambarkan atau menceritakan suatu hal. Selanjutnya adalah syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kepaduan dalam unsur-unsurnya, baik itu antar gagasan utama dengan gagasan penjelasnya ataupun antara kalimat-kalimatnya. Dalam paragraf yang baik tidak ada satupun gagasan penjelas ataupun kalimat yang menyimpang dari gagasan utamanya. Semuanya mendukung secara kompak dan fokus terhadap suatu permasalahan. Kepaduan pada sebuah paragraf terbagi ke dalam dua macam, yakni kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Pertama, kepaduan makna. Yang pertama adalah kepaduan makna atau koheren.
Suatu paragraf dikatakan koheren apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kalimat-kalimat memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu persatu gagasan utamanya. Tidak dijumpai satupun kalimat yang menyimpang ataupun loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Jika suatu paragraf 3 memiliki kepaduan seperti itu, maka pembaca akan mengalami banyak kesulitan untuk memahaminya. Pembaca akan menemukan loncatan-loncatan pikiran dalam hubungan gagasan-gagasan yang tidak logis. Yang kedua adalah kepaduan bentuk atau kohesif. Apabila kepaduan makna berhubungan dengan isi, kepaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja sebuah paragraf padu secara makna atau koheren, tetapi paragraf itu mengemukakan suatu gagasan utama, tetapi belum tentu paragraf tersebut kohesif didukung oleh kata-kata yang padu. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai pola-pola pengembangan paragraf. Gagasan utama paragraf akan menjadi jelas apabila dilakukan perincian yang cermat. Perincian itu dapat dilakukan dengan bermacam pola pengembangan. Pola pengembangan yang dipakai antara lain ditentukan oleh gagasan atau masalah yang hendak dikemukakan. Misalnya, apabila gagasan yang hendak disampaikan berupa urutan peristiwa, maka pola pengembangan yang sebaiknya dipilih adalah pola kronologis atau narasi atau proses eksposisi. Lain lagi apabila masalahnya itu mengenai sebab akibat suatu kejadian, maka pola yang dipilih adalah pola kausalita, eksposisi, dan argumentasi. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami kejadian atau peristiwa yang diceritakan tersebut. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur utama, yaitu tokoh, kejadian, dan latar. Latar itu bisa berupa latar tempat dan latar waktu. Berdasarkan materi pengembangannya, paragraf ini terbagi menjadi 2, yaitu terbagi dalam 2 jenis, yaitu paragraf narasi fiktif dan paragraf narasi non fiktif. Paragraf narasi fiktif disebut juga narasi sugestif, contohnya seperti novel dan cerpen. Sedangkan narasi non fiktif adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa secara faktual. Contohnya itu seperti biografi dan laporan. Selanjutnya adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci. Pola pengembangan paragraf deskriptif antara lain meliputi pola pengembangan spesial dan pola sudut pandang. Yang pertama, pola spesial. Pola spesial adalah pola yang mengembangkan paragraf yang disertai atas ruang dan waktu dengan teratur. Penulis menggambarkan ruang dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Uraian tentang kepadatan penduduk suatu daerah dapat dikemukakan dengan landasan urutan geografis, misalnya dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Deskripsi mengenai sebuah gedung bertingkat dapat dilakukan dari tingkat pertama berturut-turut hingga tingkat terakhir. Menggambarkan terhadap suasana suatu lingkungan dapat dilakukan mulai dari siang, sore, hingga malam hari. Kedua adalah pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seseorang penulis dalam melihat sesuatu. Pola sudut pandang tidak sama dengan pola spesial. Dalam pola ini, penggambaran berpatokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap objek yang digambarkan untuk menggambarkan suatu tempat atau keadaan. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek. Dari paragraf ini diharapkan para pembaca dapat memahami hal-hal atau objek itu dengan sejelas-jelasnya. Untuk memaparkan masalah yang dikemukakan, paragraf eksposisi menggunakan contoh, grafik, serta berbagai bentuk fakta atau data lainnya.
Sedikitnya terdapat 3 pola pengembangan dalam paragraf eksposisi, yaitu pola proses, pola sebab akibat, dan pola ilustrasi. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Argumen bermakna alasan. Argumentasi berarti pemberian alasan yang kuat dan menyatakan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan alasan-alasan tersebut. Digunakan penulis untuk mempengaruhi pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, dan keyakinan. Dalam beberapa hal memang terdapat beberapa persamaan antara paragraf-paragraf eksposisi dengan paragraf argumentasi. Seperti yang telah kita pelajari terlebih dahulu, dengan paragraf argumentasi, persamaan tersebut antara lain bahwa kedua jenis paragraf tersebut sama-sama memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. Namun dengan demikian terdapat pula perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat bagian di samping. Baik, sekianlah video penjelasan saya mengenai paragraf. Saya harap teman-teman dapat memahami penjelasan-penjelasan saya. Jika ada kekurangan dalam hal saya mengemukakan atau menyampaikan penjelasan-penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman, saya berharap dapat menonton video saya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.